Tim Liputan Berita 1. Langsung saja pemirsa, kita akan membahas terkait dengan rencana ini. Sudah terhubung melalui sambungan virtual. Ada narasumber yang merupakan Ketua DPP PSI Bestari Barus dan Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti. Halo, selamat malam Bapak-Bapak, apa kabar? Selamat malam, baik-baik. Assalamualaikum. Baik, waalaikumsalam. Terima kasih telah meluangkan waktu bersama kami di Berita Satu Utama. Saya ingin ke Bang Bestari terlebih dahulu. Bang Bestari, kalau tadi kita simak paket pengantarnya Pak Jokowi bilang ya memenuhi undangan-undangan yang datang yang dari daerah. Mungkin bisa diperjelas nih Bang Bestari, undangannya ini siapa yang ngasih, yang mengundang Pak Jokowi? Nah, apakah undangan ini merupakan undangan untuk kegiatan kepartaian atau untuk silaturahmi bersama dengan masyarakat yang rindu dengan Pak Jokowi? Ya, saya kira Pak Jokowi sudah menyampaikan dengan sangat jelas ya dasar daripada beliau akan turun ke keliling gitu ya, adalah karena beliau mendapatkan banyak sekali undangan dari masyarakat di berbagai daerah. Dan tentunya pada kesempatan yang sama bahwa kunjungan itu tentu tidaklah hanya ke satu titik gitu kayak undangan kawinan gitu kan, datang terus pulang, tapi di satu provinsi itu tentu banyak hal yang akan dikunjungi oleh Pak Jokowi. Seperti kita pernah juga dulu melihat pada setiap kunjungan katakanlah mungkin katakan itu ketua umum partai ataupun pemimpin, itu selalu 2, 3, 4 tempat bahkan mungkin lebih. Nah, kalau dikaitkan kemudian dengan apa sih yang mendasari, ya bahwa Pak Jokowi ini dari dulu juga memang hobi gitu, terjun ke masyarakat, mendengar, menangkap aspirasi dan sebagainya, dan tidak terbatas kalau datang ke daerah itu tidak hanya satu tempat juga. Nah, hari ini setelah beliau menyatakan diri sebagai pada 2 kesempatan yang besar di PSI, bahwa beliau itu sudah menyatakan akan mendukung full PSI dan akan bekerja keras untuk PSI, saya kira maka PSI pun bersiap oleh karena itu. Dan beberapa waktu yang lalu Pak Jokowi ada gangguan kesehatan dan beliau sudah menyatakan bahwa saya sudah 100% sehat, maka apa yang dijanjikan beliau untuk turun gitu ya di Rakernas itu, menyampaikan beliau untuk PSI ini saya masih sanggup turun ke semua provinsi, kabupaten, kota, bahkan kecamatan bila diperlukan. Hari ini maka apa yang disampaikan Pak Jokowi juga merupakan perwujudan daripada janji yang disampaikan itu, dan kami tentu sangat bergembira karena ini akan menjadi konfirmasi bagi masyarakat bahwa beliau sekarang, sekurang-kurangnya beliau sekarang sudah ada bersama PSI, tidak lagi di partai yang lama itu. Sehingga harapan kami seluruh provinsi dapat dikunjungi Pak Jokowi. Kami mendoakan Pak Jokowi kesehatannya betul-betul terjaga ke depan. Saya kira itu. Baik, nah untuk agenda yang akan dilakukan pekan depan Bang, tadi Pak Jokowi bilang Lampung, kemudian NTT dan juga ada Jawa Barat. Nah ini full dalam akomodir yang dilakukan oleh teman-teman PSI atau ada kolaborasi dengan Projo? Kalau mengenai Pak Jokowi akan kemana, itu kan sudah disampaikan awal itu 3 provinsi yang disampaikan itu. Ya kita tentu bersiap juga PSI di 3 provinsi itu gitu loh. Bahkan kami pun sudah menyiapkan sebetulnya ada agenda-agenda internal yang nanti mudah-mudahan Pak Jokowi bisa hadir. Nah, selepas itu Pak Jokowi akan kemana, maka Pak Jokowi pun secara punya tim sendiri juga. Akan kemana di luar daripada mengunjungi PSI, gitu loh. Ya kan? Karena apa yang dulu dibina oleh Pak Jokowi semasa menjadi presiden itu kan
tidak tersangkut secara langsung kepada PSI. Jadi Pak Jokowi punya agenda tersendiri juga dengan tim beliau, tetapi juga ada di setiap daerah beliau menyatakan setiap datang ke daerah akan bertemu dengan PSI. Baik, baik. Nah, kalau begitu Bang Ray Rangkuti, bagaimana Anda melihat rencana eksekusi safari yang akan dilakukan oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia ya, Joko Widodo? Tadi ada Lampung, NTT, dan Jawa Barat. Tapi selain bertemu dengan masyarakat, juga mungkin akan ada agenda politik. Nah, kalau dilihat dalam apa yang disampaikan oleh Presiden dan juga tadi Bang Bestari yang mewakili PSI, apakah ada pandangan lain mungkin terkait dengan rencana tersebut? Nggak ada, tujuannya politik kan. Nggak ada yang lain dari itu. Tapi apakah semata-mata untuk PSI? Tadi sudah disebutkan bahwa kunjungan-kunjungan ini dikawal oleh dua, katakanlah kelompok ya. Satu kelompok partai yang diwakili oleh PSI, satu adalah kelompok relawan yang diwakili oleh Projo dan sebagainya gitu. Artinya mungkin apakah keduanya berhubungan? Ya saya nggak tahu. Tapi bisa ya, bisa tidak gitu. Ianya itu artinya apa gitu? Artinya aktornya kan adalah Pak Jokowi gitu. Jadi mau ke PSI atau maupun ke Projo atau ke relawan kan aktornya tetap PSI. Baik. Tapi apakah apa namanya itu ya, hubungan di antara keduanya bisa atau tidak berhubungan? Bisa juga tidak. Misalnya kan kalau ke PSI misalnya kan asumsinya membesarkan PSI dan dikawal oleh PSI. Tapi apa target yang berhubungan dengan Projo misalnya gitu ya? Apakah Projo memfasilitasi Pak Jokowi untuk membesarkan PSI? Nah itu kan pertanyaannya tuh misalnya. Nah saya melihat boleh jadi ada target lain di luar soal membesarkan PSI. Target apa ya? Target mendorong Gibran sebagai salah satu aktor politik nanti di 2029 melalui relawan Projo ini gitu. Nah artinya apa gitu? Artinya kalau dibaca dari dua ini, ada dua kemungkinan target dari Pak Prabowo, Pak Jokowi yang saling kait-mengait sebetulnya, meskipun dilakukan oleh dua fasilitator yang berbeda. Satu adalah target partai, dalam hal ini membesarkan PSI, dan oleh karena itu mungkin akan difasilitasi oleh PSI. Yang lain adalah menjaga elektabilitas atau bahkan menaikkan elektabilitas Gibran melalui Projo gitu. Yang tentu kedua-dua target ini nanti akan bersatu dalam satu tujuan. Mungkin 2029 apa itu? Bahwa PSI besar kemungkinan akan mendorong Gibran untuk tetap berpasangan dengan Pak Prabowo atau boleh jadi mencari figur lain di luar Pak Prabowo gitu. Tapi yang paling penting itu kan harus menaikkan elektabilitas PSI dan terus menaikkan elektabilitas Gibran dulu gitu. Baik, baik. Nah, ada dua target besar yang Anda analisa, yang Anda lihat ya dari rencana ini. Nah, tapi kalau kita lihat Bang Ray Rangkuti, per kondisi hari ini, Mei 2026, apakah Anda melihat pengaruh dari figur, nama besar, dan juga sosok yang sangat kuat Joko Widodo ini masih sama kuat ya dengan tahun-tahun ketika beliau menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, sehingga ini sangat pantas untuk dapat dimaksimalkan, memberikan tadi yang Anda katakan ya, menaikkan terkait dengan elektabilitas tidak hanya partai PSI tapi juga Gibran. Bagaimana? Iya, secara natural ya tentu akan berkurang karena bagaimanapun kekuasaan kan makin menjauh juga dari Pak Jokowi gitu ya. Tetapi soal elektabilitas, soal popularitas itu kadang-kadang bisa dipompa dalam waktu yang seketika. Dalam bahasa yang lain misalnya, bila kinerja dari Pak Prabowo mungkin ya terus merosot di mata publik, ya publik akan mencari figur yang lain. Dalam rangka itulah mungkin orang akan keingat dengan nama Pak Jokowi, dan dari situlah mungkin aktor atau orang yang bakal didukung oleh Pak Jokowi itu akan mendapat keuntungan politik gitu. Jadi artinya apa gitu? Artinya penerimaan publik terhadap Pak Jokowi sangat tergantung kepada sejauh apa publik juga melihat atau mengendurkan dukungan kepada Pak Prabowo gitu. Jadi kalau Pak Prabowo-nya melemah kira-kira gitu ya, itu bisa saja efeknya nanti kepada Pak Jokowi. Dan tentu nanti tinggal Pak Jokowi akan transfer ini gitu ya. Kekuatan elektoral ini kepada siapa, entah Gibran atau siapa dan sebagainya gitu. Baik. Tapi kalau berhubungan dengan partai, ini agak repot menurut saya gitu. Karena kalau selama partai ini atau dalam ini PSI misalnya terkait dengan Pak Prabowo, maka ini sangat tergantung elektabilitasnya juga kepada kinerja Pak Prabowo.
Nah itu satu ya. Jadi kalau Pak Prabowo kinerjanya, kalau tadi yang pertama ya, kalau kinerja Pak Prabowo justru negatif, bisa positif ke Pak Jokowi dalam konteks personal ya. Tapi sebaliknya kalau kinerja Pak Prabowo negatif, ke PSI-nya juga akan negatif gitu. Akan sulit itu. Kecuali, nah ini dia yang kita tunggu nanti itu, bahwa PSI itu di branding. Nggak selalu sama dengan Pak Prabowo. Nggak selalu sama dengan koalisi Pak Prabowo. Baik. Sekarang misalnya udah kelihatan nih, partai-partai yang mengasosiasikan dirinya bagian dari koalisi Pak Prabowo belum mendapat keuntungan elektoral. Ketika mereka gabung dengan Pak Prabowo kan. Jadi Gerindranya masih jauh lebih tinggi. Bahkan dibandingkan Golkar, dibandingkan PAN, dibandingkan PKB, apalagi tentu saja ke PSI gitu. Baik. Boleh diberikan tanggapan Bang Bestari? Tadi saya menarik melihat bagaimana sepertinya rencana untuk safari ini bisa juga agak berbahaya ya. Apalagi kan dalam pemerintahan konteks kali ini Pak Prabowo Gibran nih. Bagaimana PSI mengantisipasi terkait dengan potensi yang akan tidak sesuai harapan tersebut? Oke. Udah banyak yang nanya saya soal itu tuh. Jadi pertama yang perlu saya klarifikasi sebelum masuk kepada itu adalah bahwa Pak Jokowi tidak pernah menyebut 1-2 nama kelompok relawan. Beliau menyebutnya sebagai relawan saja. Dan hanya Pak Jokowi menyebut hanya nama satu partai yaitu PSI yang akan dikunjungi. Itu clear dulu. Kemudian berikutnya kalau dikaitkan dengan apakah ini akan untuk kebutuhan Gibran ke depan, tidak ada sampai ke sana. Kita berharap, PSI berharap Pak Jokowi dalam kunjungan beliau nanti ke seluruh Indonesia itu menyampaikan bahwa PSI itu bersama masyarakat mendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahkan bisa sampai 2 periode. Jadi tidak perlu ada kemudian ketakutan-ketakutan atau sangka bahwa ini nanti adalah untuk bargaining dan sebagainya. Kami tidak pernah berpikir, PSI tidak pernah berpikir selain bersama dengan Pak Prabowo, Mas Gibran ini. Saya kira itu. Baik, nah kalau begitu untuk daerahnya sendiri saya ingin bahas terkait dengan apa yang menjadi pertimbangan utama memilih Lampung, NTT dan juga Jawa Barat nih untuk pertama kali roadshow safari ini di pekan depan. Ya, saya kira gini ya, seluruh daerah di Indonesia ya termasuk Lampung punya bekas-bekas pembangunan yang diinisiasi oleh Pak Jokowi. Apalagi namanya NTT. Tak kurang beliau itu hampir 25 kali kalau nggak salah datang ke sana dan selalu membawa dampak pembangunan di sana. Dan ini bukan sesuatu yang kemudian, harus ini lebih dahulu karena ini istimewa, tidak. Ini rangkaian tuntas satu etap periode pertama beliau untuk berkunjung, maka ya harus segera ditetapkan mana duluan. Maka itu sama saja nanti setelah ini akan ada 3 daerah lagi secara itu untuk yang tahap kedua dan seterusnya sampai terpenuhi 38 provinsi ini dikunjungi. Baik. Nah, terakhir Bang Ray, dengan tadi yang sudah kita bahas di awal dan juga disampaikan oleh Bang Bestari ya, bahwa Presiden Joko Widodo ini tidak pernah menyebutkan salah satu spesifik nama relawan dan selalu juga mengatakan bahwa ia ingin bertemu dengan masyarakat. Nah, tetapi kalau kita spesifik melihat waktunya 2026, Anda mengatakan sudah pasti ini tujuan untuk politik paling dekat pemilu 2029. Apakah ada yang Anda lihat terkait dengan analisa memilih waktu hingga di tahun ini? 2026 ini, Mei ini Juni nanti sudah mulai keliling, kepagian nggak sih atau bagaimana? Enggak kepagian, justru mungkin udah agak telat gitu ya. Karena untuk partai seperti PSI kan memang membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk dipopulerkan ke tengah masyarakat ya. Nggak mudah. Bahkan bagi partai-partai yang boleh jadi sudah lolos parliamentary threshold, 2029 ini punya kecenderungan keluar loh dari parlemen gitu. Nah jadi di tengah pesimisme publik yang sangat luas kepada partai gitu ya, lalu juga partai PSI yang bahkan belum sampai ke 3%, tentu saja dibutuhkan injeksi yang kuat lah. Jadi injeksi itu ada kemungkinan 3 ya. Pertama adalah aktornya siapa, kedua sejauh apa waktunya, itu yang ketiga adalah soal sejauh mana keterlibatan mereka di hadapan publik gitu.
Nah, kalau soal injeksi waktu kan dapat nih, aktor dapat nih gitu. Nah, tinggal sekarang adalah pembeda. Nah, sejauh apa mereka berbeda dari misalnya ya koalisi Pak Prabowo gitu. Sebab bacaan saya ini lahannya ini sama gitu. Yang mau digarap itu adalah sebetulnya basis pemilih yang berhubungan dengan teman-teman koalisi mereka di koalisinya Pak Prabowo gitu. Artinya PS itu mungkin akan garap orangnya Golkar, ya akan garap orangnya Gerindra gitu. Misalnya ke Lampung. Lampung itu kan memang salah satu basisnya Golkar kan. Baik. Pindah ke NTT. NTT mungkin agak beda lah ya. Mungkin di sana Golkar kuat, ada PDI juga di sana kuat gitu. Tapi Jawa Barat itu ya Golkar juga dengan Gerindra kan sebetulnya gitu. Jadi akan beririsan dengan itu gitu. Nah, oleh karena itu ya itu yang saya sebut tadi. Soal PSI ini sangat tergantung pada sejauh apa PSI justru berbeda dengan partai-partai yang lain. Nah, pertanyaan seriusnya itu adalah apakah Pak Jokowi mampu mengubah atau membawa image bahwa PSI ini berbeda pada kerangka tertentu dengan Pak Prabowo. Mungkin tidak sekarang dijawab, tapi boleh jadi itu 1 tahun atau 1,5 tahun sebelum Pileg, situasi itu akan terbaca gitu. Baik, nah untuk membahas terkait dengan tadi yang Anda katakan, apakah Pak Jokowi mampu, kita akan lanjutkan dialog ini mungkin pada pekan depan setelah kunjungan ke sejumlah daerah itu berlangsung karena waktu kita terbatas. Terima kasih untuk sharing yang dibagikan Bang Bestari dan juga Bang Rai. Salam sehat, selamat kembali beraktivitas. Sama-sama.